Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Weapon. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah seram badut berkostum Doraemon. Tapi sebelum aku mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah kita bisa mulai ceritanya. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang badut SpongeBob SquarePants. Namun cerita badut Doraemon ini sedikit berbeda dengan cerita badut SpongeBob, karena yang menyeramkan dari badut Doraemon ini bukan orang di balik kostumnya, melainkan kostum Doraemon itu sendiri yang ternyata bisa mengendalikan siapapun yang memakainya. Dan badut Doraemon ini akan berubah menjadi seorang psikopat yang akan menghabisi siapapun yang ada di hadapannya. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Kalian semua pasti sudah tidak asing lagi dengan karakter Doraemon. Kartun Doraemon ini merupakan serial anime atau manga yang berasal dari negara Jepang. Kartun ini dibuat oleh seorang seniman yang bernama Fujiko Fujio. Untuk versi manganya pertama kali dirilis pada tahun 1969. Sedangkan versi animenya pertama kali dirilis pada tahun 1973. Sampai saat ini episode Doraemon sudah mencapai hampir 3000 episode dan terus bertambah sampai ke depannya. Meski sudah sangat lama sekali, namun kartun ini masih sangat populer bahkan hingga saat ini. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang misteri di dalam film kartunnya, melainkan saya akan membahas sosok badut misterius yang menggunakan kostum maskot berbentuk Doraemon. Cerita badut Doraemon ini hampir sama dengan cerita dari Monster Costume Man, yang mana kostum berbentuk Doraemon ini memiliki kekuatan jahat yang dapat mengendalikan penggunanya. Namun bedanya kostum maskot Doraemon ini hanya hidup jika ada orang yang memakainya saja. Jika tidak digunakan, maka kostum Doraemon ini tampak seperti kostum maskot biasa. Sedangkan kostum Man lebih seperti monster yang bentuknya seperti kostum maskot. Ketika ada seseorang yang memakai kostum Doraemon ini, maka dia tidak akan bisa melepaskan kostum tersebut dari tubuhnya. Dan kemudian orang itu akan dirasuki oleh iblis jahat yang suka menculik dan memakan anak-anak kecil. Namun meskipun hanya memakan anak kecil saja, badut Doraemon ini juga dikabarkan sering menyerang orang dewasa. Badut ini seperti iblis dari neraka yang kemudian bangkit ke dunia nyata ketika kostum Doraemon itu dikenakan oleh seseorang. Entah mengapa badut Doraemon ini sangat membenci manusia dan ingin selalu menyerang manusia yang ada di sekitarnya. Dan seramnya lagi, badut ini tidak pernah melepaskan target mangsanya. Dia akan terus mengejar korbannya itu kemanapun korbannya pergi. Dalam salah satu kasusnya, diceritakan badut Doraemon ini pernah menghabisi 2 orang pemuda yang mengetahui identitas dan kejahatan yang dilakukannya. Jadi ceritanya pada suatu malam, kedua pemuda itu tidak sengaja melihat badut Doraemon ini sedang memakan seorang anak kecil. Menyadari hal itu, badut Doraemon pun tanpa basa-basi langsung mengejar mereka berdua dan menghabisi mereka dengan sangat sadis.
Untuk cerita asal-usulnya dikatakan kostum Doraemon ini pertama kali ditemukan oleh seorang pria bernama Roberto. Jadi ceritanya pada suatu malam sekitar jam setengah 12 malam, Roberto ini mendengar suara bel rumahnya yang berbunyi. Roberto pun penasaran siapa orang yang membunyikan bel tersebut, sehingga dia keluar untuk memeriksanya. Namun saat membuka pintu depan, Roberto tidak menemukan siapapun di sana. Lalu ketika Roberto ingin menutup pintunya, Roberto melihat di depannya ada sebuah kotak misterius yang bertuliskan badut. Karena penasaran, Roberto pun mengambil kotak itu dan membawanya ke dalam kamarnya. Saat berada di kamar, Roberto membuka kotak kardus itu menggunakan sebuah pisau. Dan ternyata di dalam kotak itu terdapat sebuah pakaian badut atau biasa disebut sebagai kostum maskot. Dan kostum itu berbentuk seperti karakter kartun Doraemon. Awalnya Roberto bingung siapa yang telah menaruh kotak itu di depan rumahnya. Namun karena itu hanyalah sebuah kostum maskot, jadi dia tidak merasa curiga sedikit pun. Roberto kemudian mencoba memakai kostum itu dan dia merasa kostum itu sangat keren. Dan mungkin nanti kostum itu akan berguna ketika ada pesta ulang tahun di rumahnya. Namun setelah menggunakan kostum Doraemon itu, seketika tubuh Roberto menjadi panas. Bahkan rasanya permukaan kulit Roberto seperti terbakar. Dan karena tidak tahan, Roberto kemudian membuka resleting dari kostum maskot tersebut. Namun anehnya resleting pada kostum Doraemon itu tiba-tiba menghilang. Dan Roberto tidak tahu bagaimana cara membuka kostum itu. Roberto kemudian mengambil pisau yang dia gunakan tadi untuk merobek kostum tersebut. Namun saat Roberto berhasil merobek kostum itu, Roberto malah merasa kesakitan dan kostum Doraemon itu mengeluarkan darah. Roberto merasa seperti tubuhnya sendiri yang tersayat pisau. Roberto kemudian berteriak meminta pertolongan kepada kakaknya yaitu Michael yang berada di kamar sebelah. Roberto terlihat sangat kesakitan seperti sedang terbakar. Hingga pada akhirnya Roberto pun kehilangan kesadarannya. Itu berarti tubuh Roberto sudah menyatu sepenuhnya dengan kostum tersebut. Dan badut Doraemon ini pun akhirnya bangkit dengan Roberto sebagai tumbalnya. Jika badut Doraemon ini sampai mati, maka Roberto yang ada di dalamnya pun juga akan mati. Dan kostum Doraemon ini akan kembali seperti kostum biasa lagi sampai ada orang lain yang menggunakannya. Mendengar suara jeritan Roberto yang berada di ruangan sebelah, Michael pun langsung mendatangi Roberto sambil membawa sebuah tongkat baseball. Dan setelah sampai di ruangan itu, Michael pun langsung membuka pintu tersebut dengan paksa. Namun anehnya setelah masuk ke dalam kamar Roberto, Michael tidak melihat Roberto di kamarnya. Yang Michael lihat hanyalah seorang badut Doraemon yang sedang memegang sebuah pisau dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Michael pun sangat ketakutan melihat badut Doraemon itu. Michael tidak menyadari bahwa Roberto sudah menjadi tumbal untuk kebangkitan badut Doraemon tersebut. Badut Doraemon itu kemudian berjalan ke arahnya dengan senyuman beringas. Karena ketakutan, Michael pun menyerang badut Doraemon itu menggunakan tongkat baseball yang dia bawa. Namun sayangnya pukulan seperti itu tidak mempan untuk melukai tubuh badut Doraemon. Setelah itu badut Doraemon menusuk tubuh Michael beberapa kali hingga Michael kehabisan banyak darah. Dan akhirnya Michael mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah itu badut Doraemon ini pergi keluar rumah dan menghilang entah kemana. Yang pasti kebangkitannya merupakan ancaman besar bagi masyarakat di sekitarnya.
Kalian pastinya sering melihat badut berkostum karakter kartun di taman hiburan. Dan salah satunya adalah badut berkostum Doraemon ini. Namun kalian harus waspada dengan badut berkostum Doraemon tersebut, karena bisa saja badut tersebut merupakan badut iblis yang sedang menyamar menjadi badut biasa. Jadi biasanya badut Doraemon ini akan memancing perhatian anak-anak yang berada di sekitarnya. Badut ini akan bermain dan berinteraksi dengan anak-anak tersebut seolah-olah dia menyukai anak kecil. Namun tujuan utama dari badut Doraemon ini adalah menculik anak-anak tersebut dan kemudian anak-anak itu nantinya akan dimakan oleh badut Doraemon. Badut Doraemon ini juga sangat cerdas dalam mencari mangsa. Dia tidak akan menyerang manusia ataupun menculik anak kecil jika sedang berada di keramaian. Badut Doraemon ini akan menyamar menjadi badut biasa untuk mendekati anak-anak di sana. Setelah dia menandai anak tersebut sebagai calon korbannya, maka badut ini akan terus mengikutinya sampai ke rumah. Setelah mengetahui alamat rumahnya, maka badut Doraemon ini akan beraksi pada malam harinya. Entah bagaimana caranya, namun badut Doraemon ini dapat dengan mudah masuk dan menyelinap ke dalam rumah korban. Banyak yang mengatakan bahwa badut ini memiliki kekuatan mistis sehingga dia dapat masuk ke dalam rumah tanpa disadari oleh pemilik rumah tersebut. Setelah berhasil memasuki rumah tersebut, badut Doraemon ini akan pergi ke kamar anak kecil yang akan menjadi mangsanya. Tentu saja sebelum menculik anak tersebut, badut Doraemon ini akan menerornya terlebih dahulu. Dan kemudian tiba-tiba badut Doraemon ini akan muncul di belakangnya dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Sangat berbeda sekali dengan badut Doraemon yang dia temui sebelumnya. Dan biasanya anak tersebut akan berteriak histeris setelah melihat penampakan badut Doraemon tersebut. Namun ketika orang tuanya sudah terbangun, anak mereka sudah tidak ada di kamarnya lagi. Begitu juga dengan badut Doraemon yang menghilang secara misterius. Anak-anak yang diculik oleh badut Doraemon ini biasanya akan dimakan hidup-hidup. Dan tidak hanya itu saja, badut Doraemon ini juga akan meneror keluarga dari korban tersebut. Seperti contohnya menampakkan dirinya yang sedang memegang kepala korban yang pernah dia makan, ataupun memegang kaki dan tangan si korban yang masih berlumuran darah. Nah, itulah tadi cerita tentang badut berkostum Doraemon, kostum maskot terkutuk yang dapat merasuki siapapun yang memakainya. Jadi berhati-hatilah jika kalian menemukan kostum maskot Doraemon ini, karena bisa saja itu adalah kostum terkutuk yang akan membuat kalian menjadi seorang psikopat yang suka menculik dan memakan anak-anak kecil. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa cerita ini tidak berkaitan sama sekali dengan kartun Doraemon, karena kebetulan saja kostum terkutuk ini bentuknya seperti kartun Doraemon. Dan lagi pula cerita ini hanyalah sebuah cerita fiksi yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing, karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.